Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ta'limul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali untuk bisa bersua setelah sekian lama kita tidak bertemu. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah perkenankan kita semua untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama bertafaqquh fiddin, mempelajari seputar agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu anugerah yang sangat agung ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk mau belajar tentang agamanya, karena ilmu agama merupakan sumber atau gizi utama bagi ruh kita. Ketika kita jauh dari ilmu agama, maka kita akan jauh dari kebaikan, karena Allah mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah pahamkan dia tentang agamanya. Maka semoga duduknya kita di pagi hari ini salah satu bukti atau tanda bahwa kita di antara hamba Allah yang Allah inginkan kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, seperti disinggung oleh Pak Hari bahwa tema kita tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Kalau nanti ingin membahas itu, kita boleh silakan, nanti bisa di depan ya, insyaallah. Kita insyaallah temanya sebagai wawasan Islam buat kita semuanya, bagaimana kita menyikapi problematika yang mungkin sering kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, baik dari kehidupan berkeluarga dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Agama yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Agama Islam ini tidak hanya mengatur bagaimana seorang hamba itu beribadah kepada Allah saja, tidak hanya mengatur bagaimana tata cara sholat, berpuasa, haji, dan yang semisalnya, tapi Islam juga mengatur bagaimana kita sebagai hamba Allah bersosial, berinteraksi dengan sesama manusia. Islam agama yang sangat paripurna, mengatur segala sisi kehidupan manusia. Bahkan jemaah sekalian, yang tidak boleh kita lupakan, Islam itu di samping memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, juga kita diperintahkan untuk memperhatikan dan memperbaiki bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan sesama manusia. Karena kesolehan seorang hamba tidak hanya diukur dari ketakwaannya kepada Allah dari sisi ibadah mahdhah. Dia rajin ke masjid, dia rajin sholat, dia bersedekah, dia berpuasa. Itu bukan satu-satunya tolak ukur bahwa dia orang soleh. Tapi Islam memberikan satu barometer yang sangat tepat bahwa kesolehan seorang hamba itu adalah ketika dia mampu menggabungkan dua hal, baiknya hubungan seorang hamba dengan Allah dan juga hubungan hamba dengan sesama hamba. Makanya kalau kita perhatikan dalam banyak ayat atau hadis Nabi SAW, Nabi mengkaitkan kebaikan seorang hamba itu dengan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Sebagai contoh jemaah sekalian, kita sampai ke beberapa hadis sebagai bukti bahwa Islam itu sangat memperhatikan baiknya hubungan antar sesama. Dia tadi bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian
Nabi nggak sebutkan yang paling rajin sholat, itu penting. Yang paling banyak puasa, perlu. Tapi Nabi katakan sebaik-baik kalian khairukum li ahli, yang terbaik dengan keluarganya. Seorang hamba, seorang suami, seorang bapak dikatakan bapak yang baik ketika hubungan dia dengan keluarganya baik. Ketika dia mungkin sholatnya rajin, ke masjid masya nggak ketinggalan, tapi sama keluarga nggak baik, bukanlah orang baik berdasarkan standar Nabi SAW. Bukan standar kita, standar Nabi. Juga Nabi menyebutkan sebuah kisah. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, disebutkan ada seorang wanita yang terkenal dengan sholat malamnya, dengan puasa sunnahnya, dan banyak infaknya. Ini semua ibadah luar biasa, Pak. Mulia, berat. Khairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi masalahnya ini wanita biasa nyakitin tetangganya dengan lisannya. Saya bayang, Pak, ya, artinya sholat malam, jangan tanya sholat wajibnya. Sholat malam dia kerjakan, apalagi sholat wajib. Puasa sunnah dia rutin kerjakan, apalagi pramuka, Pak. Luar biasa. Tapi masalahnya ada pada sikap dia terhadap tetangganya tidak baik. Suka nyakitin. Kalau ngomong pedes. Kalau bahasa anak sekarang itu, Pak, ya. Apa kata salam? La khaira fiya hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya, dia terancam neraka. Padahal ahli sholat malam, ahli sedekah, ahli puasa. Karena ada perempuan lainnya yang dia tidak banyak puasa seperti yang pertama. Mungkin dia puasa yang wajib saja, sholat yang wajib saja, sedekah pun di sebelum hadis itu hanya potongan keju kering, sedikit sekali, kecil sedekahnya. Ghairu annaha la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ini wanita, masya Allah, tidak pernah nyakitin tetangga dengan lisannya. Kata Nabi, huwa fil jannah, dia di surga. Saya kita bayangkan bagaimana Nabi mengaitkan hubungan seorang hamba dengan sama hamba dengan bagaimana dia baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang Nabi sebutkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat merasa penasaran, man wa Rasulullah, siapa ini orang yang kau bersumpah dia tidak beriman, tidak sempurna imannya? Nabi katakan, qul man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tidak merasa aman tetangganya dari perilakunya, dari gangguannya. Kita hidup bertetangga, Bapak sekalian, maka waspada, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Nabi nyatakan tidak sempurna imannya karena sikap kita terhadap tetangga itu tidak baik. Lagi-lagi Nabi mengkaitkan kesempurnaan iman seorang hamba itu dengan baiknya hubungan seseorang dengan tetangganya. Bahkan Nabi secara umum, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang mukmin sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia ingin dapat kebaikan, maka dia pun harus ingin juga orang dapat kebaikan. Jangan sebaliknya. Kalau kita tidak mau diganggu, maka jangan ganggu orang. Itu ciri kesempurnaan iman. Singkatnya bahwa hubungan seorang hamba dengan hamba itu mencirikan kesempurnaan iman seorang. Dan itu akan dikatakan orang baik adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan juga baik hubungannya dengan sesama hamba Allah. Namun jemaah sekalian, dalam kehidupan dan realita kita mendapati bahwa kehidupan manusia itu tidak selalu mulus. Walaupun Allah telah menyatakan di Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Saudara dalam keimanan, saudara dalam keislaman. Dan konsekuensi dalam
Persaudaraan itulah saling apa? Berbagi, saling mengasihani, saling memahami, saling memaklumi dan seterusnya. Tapi terkadang keutuhan ukhuwah Islamiyah ini sering mengalami kerusakan. Ternodai oleh apa? Oleh sikap seseorang yang tidak baik atau salah paham. Karena itu bisa jadi karena perbedaan tingkat keilmuannya, intelektualnya, atau strata sosialnya, atau hal lainnya yang seringkali menimbulkan konflik, menimbulkan masalah di tengah-tengah kita. Sehingga hal ini menimbulkan kebencian-kebencian, permusuhan di antara sesama kaum muslimin yang kadang pada akhirnya bisa sampai menumpahkan darah. Nah, ini suatu hal yang memang bisa dikatakan sunnatullah. Terjadinya cekcok, konflik di tengah umat itu hal yang sunnatullah. Namun Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna memberikan tuntunan-tuntunan bagaimana menyikapi ketika konflik itu terjadi. Bagaimana sikap kita ketika kita termasuk atau terlibat dalam konflik itu. Maka Islam memberikan dua tuntunan. Yang pertama, tuntunan yang bersifat preventif, pencegahan. Melakukan sesuatu yang mencegah terjadinya konflik, dan itu diajarkan dalam Islam. Maka yang pertama adalah tindakan preventif, yang kedua adalah pengobatannya. Ketika sudah terjadi konflik, maka bagaimana sikap kita? Yang pertama, jemaah sekalian, tuntunan Islam agar kita bisa menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah sehingga terjauhkan dari konflik atau problem yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin, maka Islam mengajarkan agar kita melakukan sesuatu hal-hal yang dapat merawat dan menjaga ukhuwah itu sendiri. Islam mengajarkan itu. Di antaranya misalnya menyebarkan salam. Menyebarkan salam, jemaah sekalian, itu bukan dianggap itu hal yang biasa, enggak, itu tuntunan Islam, syiar Islam yang memiliki efek positif yang luar biasa. Nabi pernah bersabda, "Lan tadkhul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak sempurna imannya sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbabtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan, satu amalan, jika kalian kerjakan akan lahir di antara kalian saling mencintai. Qul afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Salam, ya mas kalian, syiar Islam luar biasa. Kalau kita dalami apa hakikat salam, bagaimana efek positifnya, itu luar biasa. Singkatnya, menyebarkan salam salah satu amalan yang memupuk ukhuwah Islamiyah, yang menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, jemaah sekalian, di antara amal yang dianjurkan dalam Islam selain menyebarkan salam adalah saling memberi hadiah. Ngasih hadiah itu mudah apa susah, Pak? Mudah, tapi susah dikerjakan. Terkadang ya mudah hadiah, Masya Allah, tapi hadiah itu memberikan efek yang luar biasa bagi diri seorang hamba. Akan semakin kuat hubungan sosialnya. Dan kita perhatikan ketika seseorang itu baik dengan tangan, dalam arti dia memberikan hadiah kepada orang-orang dia cinta, itu akan semakin memupuk ukhuwah itu, akan semakin terjaga ukhuwahnya. Jadi mengatakan tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.
Itu lebih baik. Dan banyak lagi hal yang lainnya yang menjadi sebab bahwa ukhuwah itu bisa terjaga sehingga terhindar dari konflik. Yang kedua, hindari semua hal yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Dan Al-Quran, Allah dari surah Al-Hujurat setelah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, di ayat berikutnya mengatakan, menjelaskan amal-amal yang harus dihindari agar bisa terjaga keutuhan ukhuwah itu. Apa itu? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah seru orang yang beriman yang mereka berukhuwah Islamiyah. Allah seru, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum itu merendahkan kaum yang lainnya. Bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Tidak juga wanita. Jangan sampai sekelompok wanita merendahkan wanita yang lainnya. Bisa jadi yang direndahkan lebih mulia isi Allah daripada yang merendahkan. Ini satu perbuatan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Merendahkan. Mungkin karena biasa bercanda, tapi berisi merendahkan orang lain itu tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena itu memicu keributan, memicu keretakan ukhuwah Islamiyah. Kemudian Allah lanjutkan, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil saudaranya dengan panggilan yang buruk. Karena itu pun bisa merusak ukhuwah. Ada orang kadang nggak suka dipanggil dengan nama A misalnya, jangan dipanggil begitu. Apalagi ngasih nama gelar orang dengan gelar yang tidak baik, orang nggak boleh. Itu dilarang oleh Al-Quran. Kenapa? Karena itu bisa merusak ukhuwah. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Yang nggak bertaubat dari perbuatan itu dia zalim. Allah jadikan ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Allah suruh kita semuanya, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi oleh kalian dari banyak persangkaan buruk. Karena buruk sangka itu juga akan menimbulkan kerusakan. Buruk sangka sama teman, buruk sangka sama tetangga, buruk sangka sama warga, nggak baik itu. Karena sebagian buruk sangka itulah dosa. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Ada orang itu doyan banget itu. Kesalahan orang itu sekecil apapun itu kelihatan. Kalau kesendirinya itu nggak kelihatan. Makanya ada pepatah mengatakan apa itu? Gajah di pelupuk matanya nggak kelihatan. Nyamuk di seberang sungai atau seberang lautan bisa kelihatan atau apalah. Intinya begitu. Jangan sampai kita mudah wala tajassasu, jangan cari-cari orang. Dan itu juga akan melahirkan sikap kebencian terhadap orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sebagian kalian menggibahi sebagian lain. Ini juga perbuatan yang dapat merusak ukhuwah. Jadi jemaah sekalian, yang pertama kita ingat agar ukhuwah kita terjaga, hubungan kita sesama muslim itu tetap akur, tidak ada konflik, maka pertama lakukan hal-hal yang dapat memupuk ukhuwah itu, memperkuat ukhuwah tersebut, dan juga hindari semua yang dapat memicu atau merusak, menodai keutuhan ukhuwah Islamiyah. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, jika konflik itu sudah terjadi, tadi saya katakan di awal, terkadang memang manusia punya karakter yang berbeda-beda, punya tingkat aktualitas kecerdasan yang berbeda-beda, atau mungkin backgroundnya yang berbeda-beda. Terkadang dalam satu masalah bisa menimbulkan problem, konflik. Maka ketika masalah itu terjadi, sikap atau Islam memberikan beberapa tuntunan. Sebelum saya jelaskan lebih detail, kita perlu klasifikasi dulu konflik-konflik yang ada. Karena konflik itu jemaah sekalian, ada yang sifatnya konflik
yang sifatnya biasa, mungkin muncul karena salah paham saja. Ada konflik-konflik yang itu memang terjadi karena ada satu pihak yang sengaja melakukan suatu tindakan yang akhirnya menimbulkan masalah besar. Tentu dalam Islam itu cara penanganannya itu berbeda-beda. Kalau misalnya masalah salah paham atau beda sudut pandang, maka itu lebih mudah diselesaikan. Caranya gimana? Ya paham saya ini masalah, paling kita dalam masalah bermasyarakat, se-RT atau se-RW atau se-DKM atau yang semisalnya itu sekeluarga, terkadang terjadi salah paham saja, yang itu bisa didiskusikan secara mandiri atau personal dan selesai akhirnya. Yang penting masing-masing harus lapang dada. Misalnya kalau kita di yayasan sekarang ya rapat bersama dengan pengurus-pengurus, ide keluar, masya Allah ya, keluar ide, ternyata kan nggak mungkin semua ide harus dipraktekkan, diterapkan, harus satu yang disepakati, minimal yang terbanyak itu dilakukan. Jangan sampai kalau kita, oh ide saya nggak diterima, akhirnya saya itu benci sama kenapa? Karena ide saya ditolak. Nggak begitu. Itu kita kalau begitu sekarang nggak dewasa dalam menyikapi problem atau masalah atau satu perkara. Maka jika masalah itu hanya masalah sifatnya salah paham atau beda persepsi, beda sudut pandang, maka hendaklah berlapang dada. Jangan sampai masalah ini membesar sehingga menimbulkan kebencian, pada akhirnya tidak tegur sapa, ketemu buang muka. Itu tidak pantas itu terjadi. Ya, tidak layak terjadi. Namun jika masalah itu jemaah sekalian berkaitan dengan orang lain dan itu sifatnya masalah besar, mungkin masalah kezaliman yang terjadi, itu bisa terjadi permusuhan, kebencian di antara sesama, dan bisa saja itu berlangsung sekian tahun atau puluhan tahun. Kita sering mendengar ada masalah konflik antara keluarga. Ada apa? Banyak atau sedikit? Orang tua tidak akur sama anaknya, kok bisa gitu? Anak nggak baik sama orang tuanya atau sama kerabatnya. Masalahnya apa? Mungkin bisa masalah harta dan semisalnya. Dan itu terjadi dan bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai mati itu nggak beres-beres itu. Konflik berkelanjutan turun temurun dari bapaknya, anaknya, cucunya, semua itu bermusuhan dengan kerabat yang lainnya. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nah, Islam menawarkan solusi untuk semua masalah itu. Secara umum Islam memerintahkan pihak lain, karena terkadang jamaah sekalian ada konflik antara dua kelompok, dua kubu yang tidak bisa diselesaikan kecuali harus melalui perantara yang ketiga, pihak yang ketiga. Maka Islam memberikan solusi berupa al-islah, islatu dzatil bain, memperbaiki dua bagian, dua kubu yang bertikai, yang bermusuhan, yang saling membenci. Agar hal ini dilakukan oleh kaum muslimin, Allah janjikan pahala, Allah motivasi agar ada orang-orang yang mau peduli ketika ada masalah yang terjadi di tengah masyarakat atau di keluarga, ada yang mencoba untuk bagaimana ini menyelesaikan masalah ini. Maka seorang muslim yang dia memiliki keinginan untuk memperbaiki dua orang yang mungkin sudah sekian lama dia tidak baik atau bermusuhan, itu luar biasa pahalanya, Pak. Ya, ketika Allah berbicara tentang perselisihan yang terjadi antara suami istri, di surah An-Nisa Allah mengabarkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kalian khawatir nih rumah tangga akan retak, akan karam, maka silahkan utus hakim
orang yang bisa menjadi penengah baik di pihak laki-laki maupun wanitanya. Mereka bermusyawarah, ini bagaimana nih anak-anak kita, ini ada masalah di keluarganya. Musyawarah dan cari titik temu. Agar apa? Agar nanti masalah itu selesai dan mereka kembali. Ini Islam, memberikan solusi dengan cara islah. Ada pihak ketiga yang masuk dalam hal itu dan dia bisa menyelesaikan dan mengembalikan kedua orang tersebut. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa ini hal penting, dan menunjukkan juga bahwa rumah tangga itu tidak selalu akur, ya Pak ya. Kadang ada masalah, maka di masa itu ada yang ringan, mungkin setiap hari selesai, ada yang mungkin berat, sehingga butuh pihak yang ketiga yang bisa menyelesaikan masalah itu. Di samping itu juga jamaah sekalian, ketika nanti masalah konflik itu berkaitan dengan yang lebih luas di antara masyarakat atau bahkan antar negara, ini pun harus ada yang pihak-pihak yang bisa menjadikan menjadi penengah untuk mengembalikan keutuhan itu. Jangan sampai itu berpecah kepada tumpah darah. Dan juga hal ini Allah sebutkan di surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok kaum beriman, kaum mukminin, perang-perangan, bukan perang mainan Pak ya. Ya sebelum perang, terjadi perang benar. Apa perintah Allah? Fa aslihu bainahuma. Maka perbaiki yang dua kubu itu. Orang beriman kok perang-perangan Pak? Ya orang beriman, manusia. Bisa saja karena itu salah persepsi, salah pandangan, salah pandang atau apapun itu bisa terjadi. Dan Allah sebutkan jika itu terjadi, maka tugas kaum mukmin yang lain memperbaiki. Dan di zaman Nabi SAW juga terjadi. Dan sahabat, mereka manusia juga. Kadang ya terjadi apa yang terjadi sama kita sekarang ini. So, ketika ada seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa di Madinah, di sekitar Masjid Kuba, ada penduduk desanya atau penduduk kita RT RW gitu Pak ya, ada mereka itu ada permusuhan, ada yang terjadi konflik di antara mereka. Ketika Nabi tahu masalah itu, Nabi perintahkan sahabat untuk lanjut sholatnya berjamaah, beliau keluar. Ngapain? Hayya bina nuslihu. Mari kita perbaiki mereka yang sedang bertengkar itu. Nabi tinggalkan imam, jadi imam, tapi beliau mendahulukan untuk memperbaiki dua kubu yang sedang bertikai. Akhirnya selesai. Ini menunjukkan bahwa islah itu perbuatan yang sangat mulia dan sangat besar pahalanya. Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Setelah tentang masa islah, Allah sebutkan barang siapa yang melakukan islah itu, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa besar. Allah katakan wasulhu khair, perdamaian itu adalah kebaikan. Allah perintahkan di surah Al-Anfal, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara dua kubu yang sedang bertikai. Jamaah sekalian Allah, masa islah ini memang butuh orang yang memahami konflik. Gak sembarangan tiba-tiba muncul maju untuk kalau orang yang tampil sebagai penengah itu nggak mengerti masalah, nggak paham hukum, yang ada bukan masalahnya selesai, justru semakin berantakan, semakin besar. Maka para ulama mengatakan orang yang muslih, yang menjadi pendamai ya, yang menjadi penengah itu harus ngerti masalah itu dan juga paham hukum-hukum syar'i. Makanya ketika misalnya bahkan saking pentingnya ini dibolehkan berdusta untuk memperbaiki dua orang yang sedang bermusuhan. Tapi katakanlah sebuah hadis, laisa kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayunmi khairan aw yaqulu khairan.
Bukanlah pendusta orang yang memperbaiki dua orang yang sedang bertikai atau bermusuhan, dia melahirkan kebaikan dengan perbuatannya atau mengatakan kebaikan. Kata para ulama, seperti apa contohnya? Dia berdusta. Saya ada dua orang yang bertikai, bermusuhan, sudah lama bermusuhan, kita tahu. Kita bisa mengambil dia, si fulan sering menyebutkan antum, masya antum orang baik. Dia sering doain antum, boleh nggak itu? Paling enggak itu. Atau doa ya secara umum, kan kita setiap doa berdoa kan? Setiap sholat kita berdoa. Di sholat kita apa doa itu? Di sholat itu ada kan? Doa Assalamu alayna wa ala ibadi as-salihin. Itu doa untuk kaum muslim, dia termasuk diantaranya kan? Orang Islam, dia itu sering doakan. Di sholatnya sering doain nanti. Sebelahnya datang. Sehingga, oh ya ternyata si Quran itu biasa aja itu ya. Dan yang pihak keduanya, sampaikan lagi. Pada akhirnya itu, kalau bisa ngajak ngopi bersama. Ya, makanya kan Nabi SAW itu orang yang muslih itu, yang penengah itu bisa saja dia mengeluarkan hartanya untuk mendamaikan dua kubu itu, dua orang itu. Bahkan dia kalaupun dia harus berhutang untuk itu, maka dia boleh mendapatkan hak dari zakat. Saking pentingnya itu mendamaikan al-gharimin. Dia terlilit utang karena dia berhutang untuk mendamaikan suatu kaum, maka dia berhak mendapatkan bantuan dari zakat untuk melunasi hutangnya. Karena pentingnya urusan islah datul bain. Makanya Nabi mengatakan memotivasi tentang masa ini, ala unabbiukum bi afdala min darajis siyam was salati was sadaqah. Maukah aku kabarkan kepada kalian satu perbuatan yang derajatnya itu lebih tinggi dari derajat puasa, salat dan sedekah. Luar biasa. Apa itu ya Rasulullah? Qal salahu dzatil bain, memperbaiki dua orang yang bermusuhan. Karena ketika itu terjadi, maka itu akan melahirkan banyak kebaikan. Ketika itu tidak terjadi, maka akan melahirkan keburukan, bahkan akan menghindarkan dari banyak kebaikan. Ini secara umum tentang al-islah. Namun dalam islah jamaah sekalian, ada satu hal yang harus ada. Apa itu? Memaafkan. Karena nggak mungkin terkadang islah terjadi kalau tidak memaafkan atau mengalahkan ego. Kan dia yang salah, kok masa saya yang harus minta maaf? Nah, ini sekarang itu yang seringkali membuat permusuhan itu berkelanjutan. Kan dia yang menzalimi saya. Makanya Islam itu memberikan tuntunan, maafkan orang yang berbuat salah kepadamu, insyaallah akan maafkan dirimu. Ada satu kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Aisyah putrinya dituduh berbuat zina. Dengar kisah ya? Kisah hadisul ifk yang Allah ceritakan di surah An-Nur. Salah satu orang yang menuduh Aisyah itu berzina, mengikuti apa yang disampaikan oleh orang munafikun adalah Mistah. Mistah itu adalah kerabatnya Abu Bakar. Dia miskin dan hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Ketika peristiwa itu terjadi, maka Abu Bakar tidak lagi menafkahi Mistah. Ya bayangkan selama ini dikasih nafkah, ya diberikan uang hariannya buat keluarganya. Tiba-tiba ini menuduh putri Abu Bakar berzina. Sakit nggak Pak? Banget itu. Manusia Abu Bakar sakit. Ini keluarganya dinodai dengan tuduhan itu. Maka Abu Bakar memutus nafkah untuk Mistah. Turun ayat Pak. Di surah An-Nur Allah sebutkan, wala ya'tari dan seterusnya sampai pada berikutnya, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Jadi ini Allah artinya apa? Allah ingin menyampaikan, Abu Bakar tetap lanjutkan nafkah untuk Mistah, maafkan dia. Agar apa? Agar Allah maafkan dirimu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi ana uhibbu an yaghfirallahu li. Nah, demi Allah saya ingin Allah mengampuni dosa saya. Abu Bakar punya dosa nggak Pak?
Abu Bakar punya dosa nggak? Hah? Abu Bakar orang nomor 2 punya dosa? Susah dia, sabar. Tapi Allah mengatakan berkata dengan ala tuhibbuna ayyafallahu lakum, apakah kau nggak suka Allah ampuni dosamu? Dan Abu Bakar mengakui, saya ingin Allah ampuni dosa. Pengakuan Abu Bakar selevel dia, masya Allah, begitu mengaku, saya ingin Allah ampuni dosaku. Kalau wallahi la anzi'uha minhu abadan, saya nggak akan pernah lagi memutus nafkah untuk Mistah. Lanjut, kenapa? Beliau ingin ampun Allah. Dan apa? Memaafkan Mistah. Itu masalah besar, tapi maafkan. Kenapa? Harapannya Allah ampuni. Ustaz, tapi kan ini kayaknya susah deh maafinnya, berat banget. Saya nggak mau maafin deh. Saya mau tuntut di akhir nanti. Gimana Pak? Boleh nggak itu? Nah, itu dong. Kalau dimaafkan kayak enggak. Saya tuntutkan di akhir negara itu, biar pahalanya habis buat saya itu. Ya silahkan, tapi itu hak. Allah memang nggak wajibkan harus maafkan, enggak. Cuma Allah memotivasi kita dengan memberikan banyak hadiah-hadiah pahala agar kita mau memaafkan. Tapi kalau kita tetap ingin hak kita, enggak, saya mau nanti tuntut di akhir, ya silahkan. Allah mengatakan, ataupun di dunia, ingin balas dunia, silahkan. Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kau ingin membalas kezalimannya, maka balaslah dengan yang sama. Bisa sama Pak? Terkadang suka beda, kalau balas itu lebih besar, lebih berat kata. Dicerca satu kata, dibalas 10 kata. Disebutkan mungkin dia dicaci, dia pakai A, dia pakai A, B, C, D. Itu jadi dosa lagi dia. Siapa yang zalim ini? Yang membalas berlebihan akan dari orang zalim. Dari orang yang terzalimi, yang dia menzalimi orang lain, dia dibalas dengan sesuatu yang lebih, maka akan dia termasuk orang zalim. Tapi ingat, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum. Nah, ini poinnya. Tapi jika kalian sabar dan maafkan mereka, lahuwa khairul sabirin, maka itu lebih baik bagi orang yang sabar. Karena kita terzalimi, sabari, maafkan, itu luar biasa. Bahkan kata para ulama, pahala ini akan lebih besar dari pahala nanti kita akan diberikan dari pahala orang yang menzalimi kita. Makanya dalam hal ini jamaah sekalian, mari kita berlapang dada, jangan ego. Hilangkan ego kita. Harapkan ridha Allah SWT, harapkan pada Allah SWT, harapkan ampun Allah SWT. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, setiap Senin dan Kamis itu Allah buka pintu surga dan Allah ampuni likulli muslim la yusyriku billah. Allah akan mengampuni setiap muslim yang tidak berbuat syirik pada Allah, illa, kecuali, manhum, siapa mereka itu? Illa rajulan kana baina akhihi syahna, kecuali laki-laki, seseorang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Allah kata kepada malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha. Tunda ampunan kedua hamba ini sampai keduanya berdamai, memperbaiki lagi. Ini semuanya berupa motivasi dari Allah Ta'ala, berupa pahala agar antara kaum muslimin itu melakukan perbaikan, perdamaian, walaupun tadi dengan kita mengalah. Kadang tadi bisa dikatakan hanya orang yang mengalah itu yang mungkin dia yang mudah untuk memaafkan. Tapi kalau dia tetap mempertahankan egonya, susah untuk disatukan. Makanya ingat firman Allah Ta'ala di surah Al-Imran, betapa besar pahala orang yang memaafkan itu. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampun Allah dan surganya yang luas seluas langit dan bumi. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu jamaah sekalian? Di ayat berikutnya Allah sebutkan di antara sifat mereka. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak di jalan Allah baik di saat lapang maupun sempit. Orang bertakwa itu infak bukan hanya
Saat lapang aja, kalau lapang kan seorang bisa, oh masya lagi dapat 1 miliar nih, proyek besar, masya Allah, Bismillah, untuk masjid 1 juta atau 1 juta gitu ya, oh gampang, karena banyak. Tapi ketika waktu sempit, cuma uang 100.000, masya Allah, buat story nanti agak makan anak apa gitu ya, mikir infak, oh ntar dulu itu, makanya berat ya. Maka Allah SWT ini dan sifat orang bertakwa yang tinggi itulah mereka infak saat lapang maupun saat sempit, walaupun itu apa namanya nominalnya nggak mesti besar, tapi itu dia tetap menjaga itu. Wal kadhimin al ghaidh, menahan amarah. Nah ini juga luar biasa, nggak gampang itu. Kita dipicu oleh sesuatu yang mau kita harus marah, tahan itu berat. Biar gampangnya gimana? Oh lampiaskan itu, tangan bisa gerak atau mulut akan ngerocos mana-mana, itu biasa. Tapi orang bertakwa itu dia berat tapi dia tahan. Yang lebih berat lagi setelahnya, wal 'afina 'anil nas, dia suka memaafkan manusia yang berbuat salah kepadanya. Jadi nahan, kita dizalimi marah tapi kita tahan, nggak langsung balas atau apa gitu, tahan, marah, sabar. Udah gitu, ini berat nggak? Berat. Yang lebih berat lagi, wal 'afina 'anil nas, dia maafkan. Nah, saya maafkan kamu. Ya Abu Bakar tadi itu berat nggak itu? Berat, tapi beliau maafkan. Luar biasa, level beliau adalah tinggi. Nah, kalau kita mampu maafkan, insya Allah itu termasuk orang yang ciri orang bertakwa. Semoga Allah SWT jemaah sekalian mudah kita semuanya untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan dimudahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa rukun, akur, dan apa? Ya, rukun, akur antar sesama kita, baik dengan keluarga kita, dengan warga kita, antar teman-teman kita usahakan akur. Ingat betapa indahnya ukhuwah Islamnya itu, dan betapa buruknya ketika seorang itu berpecah atau bermusuhan. Ingat tadi itu, bisa jadi permusuhan itu akan membuat dia tertunda dari banyak kebaikan. Dia bermusuhan, salamnya lewat, ya nggak apa. Ada orang yang musuhan, Assalamualaikum Pak, pasti buang muka, itu kehilangan pahala. Salamnya luar biasa itu, Assalamualaikum, kesabaran sekalian, rahmat Allah untuk kalian, wabarakatuh, masya Allah, luar biasa. Tapi ketika dia bermusuhan, buru-buru mau selesai salam pertama aja enggak. Kenapa? Ya itu tadi, karena permusuhan. Sehingga permusuhan itu menjauhkan kita dari banyak kebaikan. Maka jangan bermusuhan, jangan berkonflik. Jika terjadi maka segera perbaiki. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Allah alam, demikian yang saya sampaikan. Ada pertanyaan Pak? Barangkali ada yang mau sampaikan? Atau cukup? Silakan Pak. Baik. Nah, apakah ketika seorang itu dia bertugas sebagai hakim ya di pengadilan yang memutuskan perkara antara orang-orang yang mungkin berseteru atau yang bertikai dan sebagainya, maka secara hukum iya, itu bagian dari bentuk apa namanya bentuk islah. Dia sebagai orang yang islah, ketika dia diberikan jabatan sebagai hakim, maka dia sangat berpeluang besar untuk bisa mengislah, mendamaikan atau memutus perkara sesuai dengan ketentuan syariat. Maka kemarin saya pernah dapat video pendek gitu ya, KUA kalau saya itu ada dua suami istri datang KUA untuk bercerai. Ternyata sampai di KUA diapain? Kasih tausiah, dipahamkan, akhirnya balik lagi, beres. Nah itu luar biasa. Maka itu kenapa pahala orang Islam itu luar biasa, karena memang itu dengan terjadinya kedamaian itu, perdamaian itu, baikan itu akan melahirkan banyak kebaikan dan menguatkan ukhuwah Islamnya. Sehingga itu luar biasa ketika seorang diberikan amanah, maka jaga baik-baik. Itu bagian yang sangat baik untuk bisa dilakukan bagi orang-orang yang Allah berikan amanah untuk berada di posisi itu. Allahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup insyaallah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan menambah wawasan kita dan menambah ilmu kita. Semoga kita semuanya Allah mudahkan untuk tetap menjaga ukhuwah Islamnya kita, sampai akhir hayat. Amin wa amin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.